sebelumnya saya ingin bertanya nih sama teman-teman. Kira-kira teman-teman di sini apakah sudah ada yang tahu apa itu anemia? Oke, jadi anemia itu merupakan suatu kondisi di mana tubuh itu kekurangan kadar hemoglobin sehingga suplai oksigen dalam tubuh itu berkurang seperti itu. Lalu berapa sih kadar hemoglobin dalam darah itu sehingga seseorang itu bisa dikatakan mengalami anemia? Ada yang tahu? Oke, jadi antara laki-laki dan perempuan itu memiliki kriteria yang berbeda. Pada laki-laki itu dapat dikatakan anemia apabila kadar hemoglobinnya itu kurang dari 13 gram per desiliter. Sedangkan pada perempuan itu bisa dikatakan anemia apabila kadar hemoglobin dalam darahnya itu kurang dari 12 gram per desiliter. Nah, lalu kenapa sih anemia pada remaja ini masih menjadi topik pembahasan yang sangat penting untuk kita bahas? Jadi karena prevalensi anemia pada remaja ini cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Seperti berdasarkan data dari hasil riset kesehatan dasar Republik Indonesia, pada tahun 2007 prevalensi anemia pada remaja ini mencapai angka 6,90%. Kemudian meningkat kembali pada tahun 2013, itu prevalensinya menjadi 18,40%. Kemudian pada tahun 2018 itu mengalami peningkatan yang cukup tajam menjadi 32%, di mana artinya 3 dari 10 remaja di Indonesia ini mengalami anemia. Nah, biasanya 50-60% terjadinya anemia ini disebabkan karena kurangnya konsumsi asupan zat besi. Nah, di mana umumnya anemia ini terjadi pada perempuan-perempuan usia produktif, yaitu usia 15 sampai 24 tahun seperti teman-teman yang ada di sini yang masih berada dalam rentang usia produktif seperti itu. Nah, kemudian apa saja sih gejala-gejala dari anemia? Mungkin di sini ada yang bisa menjawab. Oke, jadi gejala-gejala anemia ini biasanya dikenal dengan sebutan 5L, yaitu lemah, letih, lesu, lelah, dan lalai. Kemudian selain itu juga biasanya para penderita anemia ini tubuhnya itu terlihat lebih pucat, kemudian sering merasakan pusing, sakit kepala, kemudian biasanya juga kemampuan berpikirnya, kemudian kemampuan untuk berkonsentrasi itu juga berkurang. Di mana hal ini itu disebabkan karena ketika tubuh kita itu kekurangan kadar hemoglobin, itu biasanya asupan suplai oksigen ke seluruh tubuh itu juga menjadi tidak optimal, di mana fungsi dari hemoglobin itu sendiri yaitu untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Salah satunya yaitu ke otak, sehingga apabila suplai oksigen ke otak itu tidak optimal, itu menyebabkan kita itu menjadi susah fokus, sulit berkonsentrasi, seperti itu. Nah, kemudian biasanya juga para penderita anemia ini sering mengalami sakit-sakitan seperti sakit flu, seperti itu. Hal tersebut dikarenakan kekebalan tubuh para penderita anemia itu cenderung menurun sehingga menyebabkan tubuh itu rentan terkena infeksi. Nah, apabila teman-teman di sini mulai merasakan gejala tersebut atau mungkin sedang merasakan itu, jangan pernah merasa takut atau mungkin ragu untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat seperti puskesmas atau ke klinik terdekat seperti itu, karena apabila gejala-gejala ini tidak segera diatasi, itu nantinya dapat menimbulkan gejala klinis yang lebih kompleks. Misalnya rambut itu menjadi lebih rapuh, kemudian kuku itu menjadi lebih tipis dan berbunyi seperti sendok, atau istilah medisnya itu biasa dikenal dengan sebutan koironucea. Kemudian juga bisa menimbulkan atrofi papilia lidah, yaitu kondisi di mana lidah itu terlihat lebih pucat, kemudian licin, tampak mengkilat, kemudian tampak merah seperti warna daging, kemudian itu juga biasanya itu terlihat meradang dan rasanya itu sakit. Selain itu juga dapat menimbulkan stomatitis enteritis, yaitu suatu kondisi terbentuknya pecah-pecah berwarna kemerahan yang biasanya dijumpai di sudut-sudut mulut seperti itu. Nah, selanjutnya kenapa sih remaja itu menjadi kelompok yang sangat rentan terkena anemia? Ada yang tahu mungkin? Ada yang bisa menjawab? Mbak, mungkin karena menstruasi. Iya, bagus, benar sekali.
Biasanya ini terutama untuk remaja putri ya, itu karena menstruasi setiap bulannya itu menyebabkan tubuh itu kehilangan sel darah merah. Hal ini dikarenakan ketika perempuan usia produktif itu mengalami menstruasi, itu biasanya mereka itu mengalami pendarahan karena proses menurunnya sel-sel darah di dinding rahim, sehingga tubuh itu menjadi kehilangan sel darah merah. Kemudian selain itu juga karena kurangnya asupan zat besi dan mineral maupun vitamin itu juga dapat menyebabkan remaja itu menjadi rentan terkena anemia. Hal ini dikarenakan seperti zat besi itu merupakan suatu mineral yang memiliki pengaruh yang sangat memiliki pengaruh terhadap pembentukan sel darah merah seperti itu. Kemudian selain itu juga perilaku makan yang salah. Nah, di sini saya mau tanya nih, kira-kira teman-teman di sini kalau misalkan sebelum berangkat ke sekolah gitu, apakah ada yang suka sarapan? Mungkin bisa angkat tangan. Iya, bagus sekali ya. Kalau bisa sarapan itu dipertahankan, karena dengan sarapan tubuh kita itu menjadi lebih berenergi, sehingga ketika kita itu menerima pelajaran dari Bapak Ibu guru itu juga membuat kita itu menjadi lebih fokus, lebih berkonsentrasi seperti itu. Karena kalau misalkan kita itu melewatkan sarapan itu sama dengan kita itu kehilangan sepertiga asupan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam sehari seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga karena adanya infeksi cacingan. Nah, di mana infeksi cacingan ini apabila cacing itu masuk ke dalam tubuh kita, itu biasanya cacing itu akan berada di usus. Nah, di mana ketika berada di usus itu, cacing akan menghisap darah di usus kita sehingga membuat kita itu kehilangan darah seperti itu. Nah, jadi apabila teman-teman di sini itu kalau misalkan lagi jajan di luar gitu ya, itu mungkin bisa lebih memperhatikan kebersihan dari makanannya ataupun dari tempatnya seperti itu. Atau malah lebih baik kalau misalkan teman-teman di sini itu suka membawa bekal sendiri dari rumah, karena biasanya kalau bekal itu kan selain lebih sehat juga lebih bergizi tentunya, karena dibuat langsung oleh ibu seperti itu ya. Kemudian selanjutnya teman-teman di sini apakah ada yang tahu apa saja dampak serta cara pencegahan dari anemia itu? Mungkin ada yang bisa menjawab? Oke, jadi dampak dari anemia ini tentunya ada beberapa dampak yang dapat dirasakan oleh tubuh ya. Yang pertama yaitu prestasi belajar menurun. Hal tersebut dikarenakan karena tubuh itu kekurangan hemoglobin, sehingga suplai oksigen ke otak itu juga menjadi tidak optimal, sehingga menyebabkan kita itu menjadi sulit berkonsentrasi, sulit fokus, sehingga akan menyebabkan dampak yaitu berupa prestasi belajar yang menurun. Nah, selanjutnya produktivitas kerja itu juga menurun. Nah, dari gejala 5M tadi seperti lemah, letih, lesu, lelah, dan lalai itu menyebabkan kita itu menjadi kurang berenergi ketika beraktivitas seperti itu. Dimana selain menyebabkan produktivitas kerja itu menurun, tubuh kita itu juga terlihat tidak bugar seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya biasanya karena tubuh kita itu kekurangan sel darah merah, kekurangan hemoglobin seperti itu menyebabkan daya tahan tubuh itu juga cenderung menurun, di mana dengan daya tahan tubuh yang menurun itu dapat menyebabkan meningkatnya penyakit infeksi seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih cara mencegah anemia? Jadi pencegahan anemia itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Seperti yang pertama, dengan mengkonsumsi makanan sumber zat besi dan asam folat seperti yang terdapat pada daging merah, kemudian kacang-kacangan, kemudian sereal, lalu terdapat pada sayuran berwarna hijau gelap seperti pada bayam, kangkung seperti itu, kemudian roti dan buah-buahan. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin B12 seperti susu dan produk olahannya, dan makanan yang berbahan dasar kedelai seperti tahu dan tempe. Kemudian cara pencegahan yang ketiga yaitu dengan cara mengkonsumsi buah-buahan yang kaya akan vitamin C seperti jeruk, jambu biji, kemudian stroberi, kemudian ada tomat, melon, anggur seperti itu. Kemudian cara yang keempat adalah
dengan mengkonsumsi tablet tambah darah secara rutin sebanyak 1 kali dalam 1 minggu seperti itu. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang bertanya atau mungkin ada yang kurang jelas terkait penjelasan tadi, bisa ditanyakan. Saya Mbak, Ya, gimana? bagaimana caranya mengkonsumsi tablet tambah darah agar tidak terasa mual? Bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi biasanya tuh emang seperti itu, remaja itu menjadi nggak mau mengkonsumsi tablet tambah darah itu dengan alasannya tuh biasanya karena baunya atau rasanya itu yang cenderungnya agak amis seperti itu ya. Nah, itu dapat disiasati dengan cara mengkonsumsinya itu bersamaan dengan seperti buah pisang, atau mungkin dikonsumsi bersamaan dengan roti, atau mungkin dikonsumsi bersamaan dengan buah. Dimana apabila dikonsumsi bersamaan dengan itu tadi dapat mengurangi sensasi rasa dan bau amis dari tablet tambah darah tersebut. Baik, apakah ada yang ingin tanya lagi mungkin? Oke, karena tidak ada yang ingin bertanya lagi, sekarang saya yang tanya ke kalian ya. Mengapa anemia itu dapat menyebabkan kita itu menjadi sulit berkonsentrasi? Ada yang bisa menjawab? Ya, gimana? Karena pada saat itu suplai oksigen ke otak itu tidak ada, jadi mungkin ini membuat kita sulit untuk berkonsentrasi. Iya, bagus sekali ya. Berarti tadi kalian memahami dan mengikuti apa yang saya jelaskan dengan baik. Nah, jadi benar kita itu menjadi sulit berkonsentrasi karena suplai oksigen ke otak itu berkurang, di mana hal tersebut menyebabkan kita itu menjadi sulit berkonsentrasi karena fungsi dari hemoglobin itu yaitu mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, salah satunya itu ke otak seperti itu. Nah, kira-kira apakah ada yang ingin bertanya lagi teman-teman mungkin? Tidak ada ya, baik. Sekarang saya ingin memberikan kesimpulan terkait materi yang sudah saya sampaikan ini tadi. Kesimpulannya yaitu yang pertama, anemia itu adalah suatu kondisi di mana tubuh kita itu kekurangan kadar hemoglobin sehingga tubuh itu tidak cukup mendapatkan suplai oksigen. Kemudian gejala dari anemia itu biasanya dikenal dengan sebutan 5L, yaitu lemah, letih, lesu, lelah, dan lalai. Kemudian dampak dari anemia itu antara lain prestasi belajar yang menurun, kemudian kebugaran tubuh juga menurun, produktivitas kerja menurun, daya tahan tubuh menurun, serta meningkatnya penyakit infeksi. Kemudian cara pencegahannya itu yang pertama yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi dan asam folat seperti yang terdapat pada daging merah, kacang-kacangan, kemudian sereal, lalu sayuran yang berwarna daun hijau gelap, kemudian roti serta buah-buahan. Kemudian yang kedua yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin B12 seperti produk susu dan olahannya, kemudian makanan yang berbahan dasar kedelai seperti tahu dan tempe. Kemudian yang ketiga dengan cara mengkonsumsi buah-buahan yang kaya akan vitamin C seperti tomat, kemudian daun biji, stroberi, jeruk, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir dengan mengkonsumsi tablet tambah darah secara rutin sebanyak 1 kali dalam 1 minggu seperti itu. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan terkait materi penyuluhan pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.